Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Lina Herliana dalam pembelajaran fisika kelas 10. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari materi mengenai usaha dan energi, tapi belum selesai sampai akhir ya. Minggu kemarin kalian baru mempelajari mengenai apa sih itu usaha, kemudian persamaannya, kemudian juga dari jenis-jenis energi. Nah, khususnya adalah energi yang berkaitan dengan gerakan suatu benda atau namanya energi mekanik. Energi mekanik dibagi menjadi dua, ada yang bergantung pada posisi suatu benda, itu namanya energi potensial, dan ada yang bergantung pada kecepatan suatu benda, itu namanya energi kinetik. Kemudian energi potensial, itu ada dua jenisnya, ada energi potensial pegas dan ada energi potensial gravitasi. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan materi usaha energi, yaitu mengenai gaya konservatif dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Silakan disimak. Di sini silahkan kalian lihat ya, ada sebuah benda, awalnya dia di posisi 1, kemudian dia dipindahkan ke posisi 2 di sini ya. Di sini kita bisa menganalisis usaha dari posisi 1 ke 2. Usaha itu kan W ya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari bahwa besarnya usaha itu adalah sebanding dengan atau sama dengan perubahan energi potensial. Energi potensial itu kan Mg kali H. Maka kalau perubahannya Mg dikali H2 min H1 atau H akhir dikurangi H awal. Di sini karena akhirnya 2, awalnya 1, maka H2 min H1. H2-nya berapa? Maka dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini itu adalah sebesar H. Dan H1-nya karena permukaannya di sini, benda H1-nya di sini, maka H-nya sama dengan H1 sama dengan 0. Seperti itu. H2-nya adalah H, kemudian H1-nya adalah 0, H min 0 sama dengan H, maka Mg kali H adalah MgH. Kemudian kita perhatikan yang kedua ini sekarang ya. Nah, sekarang dibalik. Tadi kan dari 1 ke 2. Nah, sekarang dari 2 ke 1. Gitu. Nah, sekarang berarti MgH1 dikurangi MgH2 karena akhirnya 1 dan awalnya adalah 2. H1-nya itu berarti tadi berapa? 0. Sementara H2-nya tadi adalah H. Maka 0 dikurangi H adalah min H. Mg dikali min H sama dengan min MgH. Tadi adalah MgH. Maka usaha total yang dilakukan benda ini dari 1 ke 2, kemudian balik lagi dari 2 ke 1, tinggal dijumlahkan. W1 ditambah W21. Maksudnya W12 ditambah W21, sehingga MgH ditambah dengan min MgH, hasilnya adalah 0. Apa artinya 0? Ini artinya usaha total dalam lintasan tertutup atau lintasan yang berlangsung selama satu siklus yang dipengaruhi oleh gaya konservatif adalah 0. Atau dengan kata lain, kalau misalkan usaha satu siklus hasilnya 0, berarti usaha itu yang diberlakukan padanya adalah gaya yang konservatif. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, yang ini. Sekarang sama ada sebuah balok, dia dipindahkan dari posisi 1, kemudian dia berpindah ke sini sejauh S ke posisi 2. Kita hitung usaha dari 1 ke 2. Usaha itu kan rumus awalnya adalah gaya dikali perpindahan atau F dikali S. Karena di sini gaya yang bekerja adalah gaya gesek ini F, dan di sini maka F dikali S ya. Gayanya gaya gesek, F dikali S. F-nya itu karena gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda, maka dia tandanya min. Sehingga W dari 1 ke 2 itu adalah min F dikali S. Nah, sekarang dibalik nih. Ke atas sekarang. Benda yang sama digerakkan dari 2 ke 1 gitu ya. Nah, perpindahannya sama-sama S, gayanya juga sama-sama F. Karena F-nya ini sama, jadi sama aja kayak yang dari W1 ke 2. W2 ke 1 juga sama dengan min Fs, karena gaya yang bekerjanya F. Dan kenapa min? Karena berlawanan arah dengan gerak benda. Benda bergerak ke kiri, sementara F gaya gesek itu selalu berlawanan, dia ke kanan, dan jadinya min. Dan S nya juga nggak berubah gitu, perpindahannya sejauh S, sehingga
Jika ditotalkan usahanya dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 1, satu siklus ini, W21 ditambah W12 min Fs ditambah min Fs sama dengan min 2Fs. Nah, ini hasilnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 hasilnya. Apa artinya? Usaha total dalam lintasan tertutup atau satu siklus yang dipengaruhi oleh gaya non-konservatif ditentukan oleh panjang lintasan S. Nah, jadi di contoh yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya usahanya itu dipengaruhi oleh gaya konservatif. Sementara yang ini usahanya tidak dipengaruhi oleh gaya yang konservatif atau gaya yang non-konservatif. Masalahnya apa sih bedanya? Dan apakah itu gaya konservatif dan gaya non-konservatif? Kita bahas sekarang ya. Nah, ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya konservatif itu yang pertama, usaha yang dilakukan pada benda hanya bergantung pada benda yang bergerak, tidak bergantung pada lintasan. Seperti contoh yang Ibu jelaskan minggu lalu di Zoom. Misalkan ada 3 orang pendaki gunung, dia masaknya sama, kemudian dia titik tujuannya itu sama, tempat tujuannya itu sama, tapi ketiganya itu melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang berkelok-kelok, ada yang langsung lurus, ada yang zigzag misalkan ya. Nah, walaupun demikian, energi besar usahanya itu setiap orangnya, tiga-tiganya pasti akan sama. Kenapa? Karena tidak bergantung pada lintasan. Itu artinya dipengaruhi oleh gaya konservatif. Kemudian yang kedua, energi mekaniknya konstan. Dengan begitu, usaha yang dilakukan pada benda yang bergerak melalui lintasan tertutup adalah 0. Betul ya, jadi energi mekaniknya itu selalu konstan untuk gaya yang konservatif. Contohnya adalah gaya gravitasi. Kemudian kebalikannya adalah gaya non-konservatif. Yang pertama, usaha yang dilakukan pada benda yang bergerak bergantung pada lintasan. Jadi kalau misalkan gaya non-konservatif ini, dia akan menyebabkan usaha setiap, misalkan nih, ada sebuah benda 1, benda 2, benda 3, dia bergerak. Nah, karena bergeraknya dipengaruhi oleh gaya non-konservatif, akhirnya usahanya itu dia nggak sama. Gitu. Kemudian yang kedua, energi mekaniknya dia tidak konstan. Contohnya adalah pada gaya gesek. Karena gaya gesek itu dia termasuk salah satu contoh gaya non-konservatif. Buktinya aja, si gaya gesek dapat menghasilkan atau dapat mengubah energi. Gitu. Apa contohnya? Kalau misalkan kita gerakan tangan. Kalau kita menggerakkan tangan, ini kan artinya energi gerakan, energi gerak gitu, energi kinetik. Tapi dia dihasilkan karena ada gaya gesek. Gaya gesek ini bisa mengubah energi, yaitu menjadi energi panas. Kalau kita gosok-gosok ini kan jadi panas ya tangan kita. Itu salah satu contohnya. Next, kita lanjutkan ke apa itu energi mekanik atau hukum kekalahan energi mekanik. Di sini misalkan ada sebuah bola. Dia berpindah dari posisi A ke posisi B. Di posisi A dia punya kecepatan V1, di posisi B dia punya kecepatan V2. Di posisi A dia punya ketinggian H1, di posisi B dia punya ketinggian H2. Berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah di sini ada usaha dari A ke B. Usaha dari A ke B itu sama dengan MGHA min MGHB. Kenapa? Karena kan tadi perubahan atau sigma W itu sama dengan min delta EP. Ya. Bisa kita tulis seperti ini. Sigma W itu sama dengan min delta EP. Atau sama dengan energi potensial itu berarti min dalam kurung MG H akhir dikurangi H awal. Di sini kan awalnya A, akhirnya B, maka MGH di B itu H2 atau HB ya. Min awalnya MGHA gitu. Kemudian kita sederhanakan min ini jadinya min MGHB, min kali min jadi plus
MgHa. Sehingga bisa ditulis juga MgHa min MgHb. Nah, sama kayak yang di atas ini kan? Ya, itu dari mana datangnya yang seperti itu. Selanjutnya, kita tahu kalau perubahan energi, kalau sigma usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Tapi dia tandanya positif, ya. Sigma W sama dengan, kita tulis lagi di sini, sigma W sama dengan delta EK. EK itu kan setengah MV kuadrat ya. Setengah M V akhirnya adalah berarti di B. Setengah M V B kuadrat min setengah M V A kuadrat. Nah, sama kayak yang di atas ini. Ya. Itu dari mana datangnya. Kemudian, kan ini, nih, ini kan sama-sama ini WAB, ini juga WAB. Maka bisa kita tulis MgH min MgHb itu sama kayak atau sama dengan setengah MVB kuadrat min setengah MVA kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. MgHa min MgHb sama dengan setengah MVB kuadrat min setengah MVA kuadrat. Dari sini tadi ya, dari yang ini. Sehingga kita kumpulkan yang A semuanya di sini, yang B semuanya di sini. Jadinya MgHa di sini setengah MVA kuadratnya min, jadi pindah ke sini jadi plus. Plus setengah MVA kuadrat sama dengan MgHb tadinya di sini negatif, ke sini jadi positif. MgHb plus setengah MVB kuadrat, tulis lagi di bawahnya. Sehingga dapat kita sederhanakan bahwa ini itu adalah namanya energi mekanik A di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi mekanik tadi terdiri dari ini, MgH dan setengah MV kuadrat. MgH itu adalah energi potensial dan energi potensial energi potensial dan setengah MV kuadrat itu adalah energi kinetik. Jadi energi potensial di A ditambah dengan energi kinetik di A itu sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Dengan kata lain, kalau misalkan ada titik C, titik D, titik E dan sebagainya, itu pasti akan sama-sama. Sama dengan energi potensial di C ditambah energi kinetik di C sama dengan energi potensial D ditambah energi kinetik D, gitu seterusnya di posisi manapun itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa energi potensial ditambah energi kinetik itu dimanapun posisinya pasti selalu tetap atau selalu sama. Nah, itulah yang dikatakan sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini adalah namanya hukum kekekalan energi mekanik ya. Terakhir ini contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ada pada roller coaster. Di sini misalkan ya, ketika posisinya di sini nih, ketika di sini ataupun di sini ataupun di sini ataupun di sini itu pasti energi mekaniknya selalu sama. Kenapa? Contoh nih, ketika posisi ini. Kan ini H-nya segini ya. Nah, berarti dia nanti kalau dibandingkan dengan yang ada di puncak ini, dia H-nya kan lebih tinggi. Akan sama, tapi yang membedakannya apa? Ketika di sini yang besar itu adalah energi kinetiknya, berarti di sini gerakannya semakin cepat karena H-nya kecil. Tapi kalau di atas ini, dia energi potensialnya yang besar, maka energi kinetiknya kecil. Gitu. Jadi energi kinetik di sini kecil, tapi energi potensialnya besar. Kalau yang di sini energi kinetiknya kecil, besar, energi potensialnya kecil. Gitu. Contoh selanjutnya itu ada pada pistol mainan. Nah, ini pistol mainan ini si pelurunya bisa ditembakkan karena kan di sininya ada per ya, yang pernah main mainan ini gitu. Nah, misalkan di sini posisi pernya adalah di sini. Ketika si pistol ini melaju di sini misalkan ya, berarti kan ini H-nya segini ya, atau jaraknya gitu. H-nya itu di sini, maka H-nya di sini adalah, misalkan ini posisi 1, kemudian di sini ada posisi 2 di sini. Ini nanti ada H juga, H2, ini H1. Nah, ketika di posisi 1, maka H
ini ngaruhnya ke energi potensial. Maka energi potensialnya yang kecil, sementara energi kinetiknya di sini yang besar. Maka kecepatan paling besar di sini. Kalau misalkan di titik 2 ini, H2-nya besar, berarti energi potensialnya besar dan energi kinetiknya di sini lebih kecil dibandingkan yang di posisi 1. Tapi totalnya energi kinetik ditambah energi potensial mau di posisi 1, posisi 2 atau posisi manapun itu pasti akan selalu sama. Karena tadi energi mekanik itu konstan. Kalau tadi satu lagi, gaya yang berpengaruhnya adalah gaya konservatif. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan dicatat kalau sekiranya perlu untuk dicatat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti insya Allah latihan soalnya menyusul seperti biasa lewat Google Form dan Ibu akan upload di sekolahan.id. Itu saja, maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Diingatkan saja ibunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.